Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wina Purnamasari akan menjelaskan target Bungke tanggal 24 Oktober 2025. Nah, di sini yang pertama itu ada bentuk Futsukei K, keterangan ketidakpastian dengan tanda tanya. Terus selain bentuk Futsukei, di sini juga ada kata sifat i, kata sifatna, kata benda k. Nanya itu dicaret. Mengapa dicaret? Karena kata sifatna tidak bisa diikuti dengan partikel k atau tidak cocok gitu. Contohnya itu kirina k, apakah bersih gitu. Jadi tidak cocok kalau nanya itu ikut. Contohnya itu di sini anahito wa dareka wakarimasen. Anohito kita terjemahkan dari ini dulu karena di sini ada simbol wa yang artinya itu wajib atau wajib, ya benar wajib, yang diterjemahkan di awal gitu. Anohito wa orang itu, dareka siapa, wakarimasen tidak tahu. Nah, selain adakah, di sini juga ada kadoka, bentuk futsukei dan sifat i dan nanya kata benda kadoka sama, yang artinya itu keterangan ketidakpastian tanpa tanda tanya, yang artinya atau tidak. Nah, bedanya kadoka sama ka, di sini ka ini memilih ketidakpastiannya itu dengan tanda tanya, kata tanya, sedangkan kadoka tanpa kata tanya. Nah, yang pertama itu contohnya itu Tanaka-san wa kuru kadoka wakarimasen. Saudara Tanaka datang atau tidaknya tidak tahu. Begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kata tanya itu seperti ini, ada gimongsinya. Sedangkan tanpa kata tanya langsung ini, langsung kata kerja tanpa tanda tanya, tanpa adanya gimongsi gitu. Terus di sini ada catatan, kalau di depan k tidak ada kata tanya, dibacanya itu apakah. Kalau di depan k ada kata tanyanya, dibacanya itu bukan apakah gitu. Terus di sini ada penyambung konteks. Penyambung konteks itu ada ga atau kadoka. Bentuk penyambung konteks itu ada bentuk jisho, o, no, si, na, to, ya, tari, shi, to, ka, ga, ni. Di sini ga sama ni itu diartikan sama-sama oleh ya. Banyak ya penyambung konteks tuh. Terus di sini contohnya kita ambil contoh ini dulu ya. Ani-san ga notteiru densha ga okuremashita. Nah, pasti kalian bingung cara mengartikannya itu dari mana dulu, karena di sini ada banyak kata penyambung konteks gitu. Nah, kita itu terjemahkan dari sini dulu. Dari sini, notteiru densha ga, karena ini masih satu kesatuan. Jadi kita artikan dari sini dulu. Densha yang dinaiki, ga di sini diartikan oleh Ani-sang, saudara Ani. Langsung ke ga selanjutnya yang artinya itu nya. Ani-sangnya telah terlambat, karena di sini lampau, jadi telah terlambat. Nah, terus kita lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu bentuk ajakan atau niat ikoke, yang artinya itu ayo. Bentuk ikoke itu grup pertamanya itu vokal i diubah ke vokal o ditambahi u. Grup keduanya itu mas dicaret diganti yo. Grup ketiganya itu si mas yang tidak beraturan ini menjadi sio. Kimas menjadi koyo. Jadi begitu contohnya itu seperti tabeyo
ayo makan gitu. Terus di sini bentuk ikoke ditambah dengan to omote imas. To omote imas ini dari bentuk to omoimas yang artinya itu berpikir gitu ya. Terus di sini kalau diubah ke bentuk ikoke berarti to omote imasnya itu diartikan bermaksud. Contohnya itu kombini iko to omote imas. Jadi bermaksud pergi ke toko 24 jam kombini. Dengan catatan di sini kata sensei, kalau tidak ada subjeknya maka saya yang berpikir. Kalau di buku Mina yaitu menurut saya. Kalau to omote atau omoimas ya guys, yang artinya itu berpikir. Di sini itu kata pengulangan, ini juga sama kata pengulangan. Nah, kalau di depannya itu ada subjeknya, berarti si subjek tersebut yang berpikir gitu. Oke, lanjut ke bungkai selanjutnya yaitu ada tai to omote imas, yang artinya itu bermaksud ingin. Karena di sini tai itu keinginan gitu. Ringo tabetai to omote imas, bermaksud ingin makan apel. Jadi ya bermaksud ingin makan apel gitu. Terus di sini ada jishoke atau nai sumori, yang artinya itu bermaksud. Kalau bermaksudnya itu negatif menggunakan bentuk nai. Ini kalau bermaksudnya itu positif menggunakan bentuk jisho. Contohnya itu ringo taberu sumori desu, bermaksud makan apel. Ringo tabenai sumori desu, bermaksud tidak makan apel. Terus di sini juga sama, ada kalau positif menggunakan bentuk jisho, kalau negatif menggunakan bentuk nai, tapi bedanya itu yotei. Yotei itu yang artinya itu berencana. Kuko iku yotei desu, berencana pergi ke bandara. Ini untuk positif. Untuk negatifnya itu kuko ikanai yotei desu, berencana tidak pergi ke bandara. Nah, di sini konteksnya itu keduanya itu sama-sama ingin dilakukan. Nah, selain bentuk yotei yang positif dan negatif, di sini juga ada kata benda no yotei yang artinya berencana. Shigoto no yotei desu, berencana ini bekerja gitu. Nah, kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Di sini ada futsukei. Bentuk futsukei, kata sifat ina, dan kata benda to-nya itu pengulangan. Nah, di sini danya itu lagi-lagi dihapus karena danya itu diubah ke nanya itu diubah ke da. Di sini ada catatan hukum to pengulangan, yaitu yang pertama itu ada dua ya. Yang kalau ada tanda kutip di sini itu asli to pengulangan. Terus ada kata kerja atau kata keterangan. Nah, kalau tidak ada kata kutip berarti itu to-nya itu syarat. Bisa bermakna normal. Contohnya itu kita seperti sensei kanji to yomimasu, yang diartikan itu membaca kanji gitu. Terus kita lanjut masuk ke bungkainya yang tadi ya. Kirei dato omoimasu, saya pikir
bersih. Jadi to di sini itu cuma pengulangan. Kita di sini menggunakan kata sifatna ya contohnya. Lalu kita masuk lagi ke to iimas yang artinya itu banyak. Mengatakan, berkata, katanya, bernama, dikatakan, disebut, atau dinamakan. Contohnya itu watashi no mira to imasa. To imas. Jadi saya bernama Miller. Jadi gitu. Terus ini versi kenjonya itu watashi no mira to moshimasu versi kenjo. Ini sering digunakan di kaiwa di mensetsu maksudnya. Nah, terus kalau dipenggal toiimas menjadi toite. Kalau dipenggal lagi menjadi sute. Nah, ada lagi menjadi date. Gitu. Kita masuk ke contoh sute aja. Mira-san wa ikanai sute. Berarti saudara Miller katanya tidak pergi. Maknanya itu sama ya. Ini itu maknanya sama seperti to iimas. Cuma ya ini itu penggalan dari ini to iimas. Terus di sini ada date. Asa nebo date mengatakan kesiangan gitu. Pengulangan sama seperti to omoimasu gitu. Kalau date-nya itu di depan lalu di sini ada kalimat, date di sini itu diartikan kan katanya. Kalau di bahasa Jawanya itu jarene. Terus kita lanjut ke bunga selanjutnya itu ada to kangaemasu yang artinya itu berpikir. Contohnya Nihon ni ryugaku shitai to kangaemasu. Berpikir ingin belajar di Jepang. Terus lanjut lagi ke to kikimasu yang artinya itu bertanya atau mendengar. Kono restoran wa oishi to kikimashita. Saya telah mendengar restoran ini enak gitu. Terus di sini kita mengulas ulang lagi ke bentuk tameni. Tameni itu artinya ada 3 ya. Yang artinya di sini itu adanya demi atau untuk, karena, untuk atau karena dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk futsuke tameni demi untuk karena, bentuk futsuke tameni yang artinya itu karena, kata benda no tameni artinya itu untuk atau dengan. Nah, di sini contohnya itu yang pertama, yang ini dulu. Nihongo o benkyou suru tame ni Nihon ikimasu. Pergi ke Jepang demi atau untuk belajar bahasa Jepang. Jadi begitu. Terus di sini yang kedua, yang tameninya itu artinya itu karena. Byoki no tame ni gakkou o yasumimashita. Tidak masuk sekolah karena sakit. Di sini kurang tenteng. Terus di sini kata benda no tameni yang artinya itu untuk atau karena. Kazoku no tameni hatarakimasu. Jadi bekerja demi keluarga gitu. Terus di sini ada bentuk kanokai kebiasaan. Kanokai kebiasaan bentuknya itu yang pertama itu grup 1, vokal I diubah ke vokal E ditambahi mas.
Grup kedua, mas dihilangkan ditambah menjadi raremas. Grup ketiga yang tidak beraturan, simas menjadi dekimas, kimas menjadi koraremas. Terus kanoke ini dikonjungsikan dengan menjadi kata kerja grup kedua semua. Karena apa? Karena berakhiran e semua. Gitu. Terus di sini ada contoh dari sensei. Contoh yang harus diartikan, yang susah sekali diartikan, yaitu namae jus namae jusho ga wakaru mono omote kite kudasai. Nah, pasti kalian bingung artikannya itu dari mana dulu. Nah, kita dari artikannya itu dari ini dulu, kudasai. Lalu di sini ada keduanya itu bentuk T yang keempat yang artinya itu dengan. Lalu ke kata benda, ke kata kerjanya wakaru. Nah, di sini langsung ke kata partikel ga. Ga-nya itu diartikan oleh. Kita langsung diartikan tolong. Datang membawa barang yang dimengerti atau diketahui oleh alamat dan nama gitu. Jadi barang yang diketahui oleh nama dan alamatnya itu apa gitu. Ini filosofi termasuknya. Jadi kita itu menerjemahkan itu sambil harus mendramakan gitu. Contohnya itu barang yang dimengerti atau diketahui nama dan alamatnya itu seperti KTP, KK, akte, ya intinya itu biodata lah. Nah ya, sudah sekian dari target bungkai dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.